Datang lagi Muhammad ke sana. Didapati pohon kurma itu tidak menghasilkan apa-apa, alias gagal panen. Ya, Ma'ruf Kagawan. Ya, Ma'ruf Kagawan. Wah, Ma'ruf Kagawan. Apa kabar? Ma'ruf Kagawan, kumaha damang? Saya Baik. cuman memori saja. Ini Syekh Edis ini kayaknya udah jadi wong sugih ini. Kelihatannya lebih segar, lebih putih, lebih gemukan sekarang kelihatannya. Itu hanya perasaan ente saja, begitu. Udah lama nggak ketemu ini, aduh, dengan Bang Edis. Iya. Ini bagaimana ini? Iya. Bagaimana statement saya ketika ada seorang muslim yang mengerti agama Islam naik kemari, pasti dia akan mengiyakan perkataan saya, betul? Ya memang betul sih, memang betul. Karena menurut saya nggak ada yang salah sih. Kalau menurut saya gitu, nggak ada yang salah. Cuman apa? Sekarang temanya apa ini? Saya baru ini apa? Baru buka HP ini, tas Syekh Edis. Ya, apa saja sih sebenarnya yang merupakan hal-hal vital yang sering dibahas oleh Islam dan Kristen begitu. Sebenarnya kan kalau kita main ke komal-komal muslim, saudara-saudara Anda, ini kan juga Anda masih muslim nih, tapi muslimnya sudah golongan lain ya. Gini Bang Edis ya. Bisa nggak terjadi di Indonesia itu toleransi yang 100% toleransi, bisa nggak menurut Bang Edis? Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Karena sebagian besar umat muslim itu botol. Iya. Sebagian besar umat muslim itu bodoh dan tolol. Kenapa saya katakan bodoh dan tolol? Karena setiap hari kita melihat hal-hal lucu, hal-hal aneh yang dilakukan oleh mereka. Iya kan? Iya. Dari mulai sholat di jalan. Ya kan? Kemarin ada kebon, sholat di kebon orang. Padahal sholat di Indomaret. Makanya saya bilang kebanyakan umat muslim, mohon maaf ya, memang bodoh dan tolol. Ya, saya memang akui itu. Saya tidak mengelak, memang banyak yang belum ngerti itu. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau dulu itu kalau sholat di lapangan, wajar. Dulu belum ada bangunan. Belum ada bangunan kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah ada bangunan. Menurut saya kan kemarin juga saya lihat Idul Adha ada yang di jalan, semua badan jalan habis semuanya. Ada yang mau lewat nggak bisa. Yaitu secara pribadi saya kecewa juga. Kalau kita mau di jalan, kalau sebelah. Jangan sampai yang lewat terganggu gitu. Kita kan ibadah kepada Allah ceritanya, tapi kok efek sampingnya mengganggu orang, menzolimi itu. Menurut saya tidak bagus lah itu. Bertentangan lah dengan yang saya imani dan saya yakin itu. Tapi jangan salah, kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Tidak, saya menolak. Saya menolak itu. Tapi kan hadisnya begitu. Di dalam hadis bunyinya begini, Kang. Di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, iya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah, tapi gini Bang Edis ya, kita mengucapkan itu hanya sekedar ucapan atau ada praktek. Justru itu ada praktek. Justru Muhammad tidak mengajarkan prakteknya. Muhammad dia concern atau titik beratnya itu hanya pada ucapan saja. Makanya sekarang setiap umat muslim ditanya, apa kunci surga? Kunci surga tadi itu cuap-cuap. Iya, betul. Tanya umat muslim dari ujung langit ke ujung langit,
Apa kunci surga? Kunci surga adalah tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Masuk surga. Sebetulnya banyak yang saya pahami di situ. Di situ bukan hanya sekedar ucapan itu. Tapi ada prakteknya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan hanya sekedar ucapan, Bang Edis, yang saya ketahui, tapi ada prakteknya yang lumayan juga berat. Nah, masalahnya begini, itu sama seperti begini loh, ya, sama seperti satu statement. Jikalau ada seorang pria mempunyai statement kepada seorang wanita, statementnya misalnya aku cinta kamu, maka di balik statement itu harus ada yang namanya implikasi. Iya, Betul? Nah, betul. kalau seorang pria mencintai wanita, maka itu tidak hanya ucapan saja. Seperti kata lagu, ya kan? Betul. Engkau boleh bilang cinta, tapi hanya di bibir saja. Ya kan? Iya. Seperti kata lagu, cuman di bibir saja. Tapi ada, kalau menurut yang saya pelajari, itu beragama itu bukan hanya di bibir, Bang Edis. Bukan Tapi hanya, ajaran Islam hanya di bibir saja, Kang. Itu masalahnya. Ya itu mungkin dia belajarnya tidak lanjut. Contoh yang gini aja lah, yang kecil-kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah prakteknya, Bang Edis. Bukan hanya kita pengucapan. Nah, tapi sekarang, tapi assalamualaikum sekarang yang dipahami oleh orang Islam artinya permisi. Iya, betul. Iya, betul. ketika mereka ngetok-ngetok rumah nagih hutang tau kan? Iya, betul. Assalamualaikum. Nah, padahal arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kalian, betul? Ya, betul. Tapi umat muslim memahami assalamualaikum itu adalah permisi, buka pintu. Betul. Yang saya tahu itu kan assalamualaikum itu prakteknya berat juga, Bang Edis, menurut saya. Seperti gini lah, saya mengucapkan salam ke Bang Edis, ya ceritanya assalamualaikum, artinya keselamatan untuk Bang Edis. Tapi sebagai muslim nggak boleh ngucapin begitu kepada non muslim. Ya itu gini, Bang Edis, ya. Itu bukan. Gini ya, itu kan dalam hadis ya. Contoh gini. Tapi kalau kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim ya. Tapi kenapa kita disuruh menolong juga, disuruh berbuat baik ke semua makhluk? Dan itu kan udah bertentangan, Bang Edis. Ngerti ya? Contoh gini, saya diberi tugas irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi. Satu dulu, manusia dulu lah, sesama manusia gitu ya. Kan saya harus menyayangi Bang Edis. Kalau Bang Edis celaka di depan saya jatuh, kan saya harus bangunkan. Itu kan menyelamatkan. Tetapi masalahnya begini, Kang. Itu bukan ajaran agama Islam. Man itu kan artinya siapa-siapa. Ya kan? Siapa? Kola itu berucap. Mengucapkan. Tiada Tuhan. Man kola. Siapa yang mengucapkan tadi itu la ilaha itu tuh? Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Masuk surga. Ya. Ada sahabat bilang, walaupun dia berzina, mencuri, iya tetap masuk surga. Makanya saya bilang, inti daripada agama Islam itu hanya cuap-cuap. Ngeri Bang, ngeri. Makanya Bang, koruptor merajalela. Yang penting kan saya mengucapkan syahadat. Mau mencuri kek, mau berzina kek, masuk surga. Yang penting terucap dari mulutnya syahadat. Makanya umat muslim kalau ditanya, apa kunci surga ya kaum muslimin? Adalah cuap-cuap syahadat. Nah, makanya Bang, kalau kita nonton film ya, entah itu film apa kek, kemerdekaan, film apa, ketika seseorang itu mau mati begitu kan, masuk surga itu, masuk surga. Tapi Bang Edis ya, setelah menurut keyakinan saya yang saya pelajari, bukan. Tapi itulah ajaran agama Islam, Kang. Ya saya juga memprotes karena kan di dalam la ilaha illallah itu ada visi dan misi, praktek juga. Apa bedanya seperti ini?
Nah, makanya saya bilang begini. Sebenarnya kalau orang paham tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Artinya dia harus menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya, benar? Betul. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul nggak? Betul. Artinya hidup dia harus menuruti apa maunya Allah. Betul. Karena bagi dia tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada penguasa, tidak boleh ada yang mengendalikan diri dia selain daripada Allah. Di detik yang sama orang mentuhankan Allah, di detik yang sama seseorang itu berzina dan mencuri. Padahal itu sama seperti ini. Kalau ada orang Kristen gini, kamu menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Baik. Ketika dia mengeluarkan statement bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya apa? Seseorang itu hidupnya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan, karena Yesus sudah jadi Tuhannya nih. Kemarin dia berzina, mencuri, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tuhannya dia setan, Tuhannya dia hawa nafsunya. Dia menuruti setan, menuruti iblis. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati dia, yang jadi Tuhannya, penguasanya, pengendalinya, itu adalah setan. Lalu dia ganti Tuhannya menjadi Yesus. Ya kan? Dia dibaptis, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, penguasa hidup dia, yang berdaulat, yang bertahta di hati dia. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Yesus Tuhannya, di detik yang sama dia melawan apa kata Yesus? Contoh, Yesus bilang, jangan mencuri. Tetapi seseorang itu mencuri. Terus dia bilang Yesus Tuhannya, bohong besar. Nah, tapi di dalam agama Islam, syahadat itu ya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, di detik yang sama dia mencuri dan berzina. Saya tidak mengimani itu, karena kan kalau orang udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tak mungkin dia berani menyakiti orang lain, berani mencuri atau apalagi berzina. Naudzubillahi min dzalik, tak mungkin. Yang salah apa ininya ya? Oke. Ada yang salah ini, ada yang salah mungkin. Baik. Ya. Jikalau mulut seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabb-nya, maka seseorang itu wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul? Ya jelas, iya betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Muhammad, betul? Betul. Apa yang diperintahkan Muhammad? Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kamu akan membenci Nasrani. Bahkan kalau kamu punya makananmu itu tidak boleh kamu kasihkan kepada orang lain selain Muslim. Tapi jikalau kamu menjadikan Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai Rabb-mu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang baik. Mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Karena pada hukum itulah segala hukum dan kitab para nabi itu bergantung. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau Yesus yang jadi Rabb di hatinya, Roh Kudus jadi Rabb di hatinya, Bapa di sorga jadi Rabb di hatinya. Gini Bang Edis ya, mungkin Bang Edis kalau berbicara mungkin nggak percaya. Kalau masalah hadis, sebetulnya hadis itu jutaan ya. Kalau masalah hadis jutaan itu, pertanyaannya apakah itu valid hadis perkataan baginda? Kalau untuk saya belum percaya, karena menurut yang saya ketahui banyak, bahkan ribuan hadis yang palsu. Saya bukan mengelak, logik enggak seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi saya akan sebutkan yang namanya ya, dia itu baru memeluk Islam tapi dia udah ribuan bikin hadis. Saya sebutkan saja namanya adalah Abu Hurairah.
Nah, ini banyak muslim-muslim awam tidak tahu ini ya. Ini sebenarnya kajian-kajian atau banyak umat muslim itu sudah mengkritik ajaran agama Islam, tapi memang tidak berani bersuara, takut nanti masuk sel. Iya. Gini, menurut riwayat-riwayat, pertemanan Abu Hurairah dengan Muhammad itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun lamanya. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah jumlahnya sampai 80%. Iya, kenapa hadis-hadis yang dari sahabat yang lainnya jumlahnya cuma dikit? Sementara Abu Hurairah baru bertemu dengan Muhammad, baru berteman dengan Muhammad tidak lebih daripada antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Iya betul. Ini sudah banyak orang muslim mengkritik ini. Siapa ini Abu Hurairah ini? Karena kan Bang Des jujur ya, penelitian saya ini penelitian ceritanya, hadis-hadis ini kok banyak menyudutkan baginda Nabi. Saya nggak ngerti nih. Betul. Dibilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Iya, yang tahu kan siapa yang tahu? Ya orang Kristen tahu, ya itu dari siapa? Ya dari orang Islam kan. Terus Muhammad dibilangin nyuruh orang minum kencing hewan. Iya, betul, ya. Itu kan menurut saya bertentangan itu. Bertentangan karena kan prinsip saya, pedoman saya Quran ya. Andaikan hadis saya ambil yang tidak bertentangan dengan Quran. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, ya saya tidak mau ngambil, saya tidak mau mengimani. Karena di dalam hadis dibilang tidak pernah keluar dari mulutku ini selain daripada kebenaran. Muhammad bilang begitu dalam hadis. Tapi itu masalahnya masalah apa? Itu mungkin masalah keagamaan, Bang Idis ya. Masalah agama. Bukan, dia tidak gini. Jadi kan ada sahabat yang hendak menuliskan apapun yang diucapkan oleh Muhammad. Iya. Lalu sahabat itu ditegur. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr. Bin Amr, ya. Nah, kemudian dia diledek atau diejek oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, kamu tulis semua yang dibilang sama Muhammad. Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata itu dalam keadaan senang, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu dia terpengaruh. Oh, iya ya. Dia kan hanya manusia biasa saja, kecuali ya dia bicara wahyu. Mungkin itu benar, tapi kan dia kadang-kadang bicara ininya dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Tiba-tiba dia ngadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya, orang-orang Quraisy ini mencegahku untuk menulis apapun yang engkau katakan. Karena kamu ini hanya manusia biasa, kadang-kadang kamu ngomong tuh bisa salah. Tapi apa kata Muhammad? Dia bersumpah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Kalau kita lihat backgroundnya, kalau kita melihat jalan ceritanya, Muhammad sedang mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran. Karena dituduh bahwa dia itu kadang-kadang berkata dalam keadaan senang, kadang-kadang berkata dalam keadaan marah. Nah, itu didukung juga oleh ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu, adalah kebenaran, adalah bukan berdasarkan hawa nafsu. Sekalipun orang-orang menuduh Muhammad itu hanya manusia biasa, dia kadang-kadang marah, kadang-kadang senang ngomongnya. Jadi jangan kamu ambil hati. Nah, dalam hadis diriwayatkan Muhammad pernah berjumpa dengan para petani kurma di Madinah. Dia bilang, dia lihat orang-orang petani kurma itu, mereka sedang menyerbuk benang sari dan putik, ditempel manual. Ya, benang sari dan putik itu supaya buahnya lebat. Dilihat sama Muhammad. Apa dia katakan?
apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka dia akan tetap berbuah, dia akan tetap baik-baik saja. Didengar oleh para petani itu. Ini yang ngomong nih Rasulullah nih, bukan sembarangan nih, ya, nggak sembarang orang ini yang ngomong ini. Yang kalau bicara tidak berdasarkan hawa nafsunya, akhirnya diikuti oleh para petani kurma itu. Setelah diikuti oleh petani kurma itu, beberapa waktu kemudian datang lagi Muhammad ke sana. Didapati pohon kurma itu tidak menghasilkan apa-apa, alias gagal panen.